Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa. Di kesempatan yang lalu kita sudah melakukan tes kemampuan sosial. Nah, dari tes kemampuan sosial tersebut kita sudah mendapati bahwa nilai yang masuk itu semuanya adalah rata-rata. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih kita bisa meningkatkan kemampuan sosial kita untuk bisa bekerja secara sosial di era modern. Nah, kita akan membahas tentang kekuatan koneksi, menguasai kemampuan sosial di era modern, yakni membangun hubungan, memperluas jaringan, serta meningkatkan karir. Nah, itu adalah salah satu keuntungan atau manfaat yang akan kita dapatkan setelah kita belajar hari ini. Nah, pertama, apa sih kemampuan sosial itu? Kemampuan sosial adalah atau social skill adalah seperangkat keterampilan yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan membangun hubungan yang bermakna dengan orang lain secara efektif serta harmonis. Nah, ini adalah fondasi dari semua interaksi manusia, baik di lingkungan pribadi maupun lingkungan profesional. Nah, ada beberapa komponen yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah komponen verbal, yakni adalah pilihan kata, kejelasan pesan, nada bicara, dan struktur kalimat yang digunakan untuk menyampaikan ide atau informasi. Jadi kita perlu memperhatikan komponen verbal yang akan kita gunakan. Lalu ada komponen nonverbal. Nah, ada bahasa nonverbal, yakni bahasa yang tidak melalui kata-kata tapi bisa melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, postur, kontak mata, dan gerakan yang menyampaikan pesan tanpa kata-kata. Nah, lalu ada empati dan respon, yakni adalah kemampuan untuk memahami dan berbagi pesan perasaan orang lain, serta merespon situasi sosial dengan tepat dan sensitif. Nah, itu perlu kita perhatikan dalam kita bersosial. Nah, lalu mengapa sih kemampuan sosial sangat penting? Nah, seringkali kesuksesan profesional itu tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita ketahui atau IQ begitu ya, tetapi oleh seberapa baik kita berinteraksi dengan orang lain atau EQ dan kemampuan sosial. Nah, kecerdasan intelektual atau IQ itu membawa kita ke pintu masuk. Oke ya. Kecerdasan intelektual membawa kita ke pintu masuk, sedangkan kecerdasan emosional dan kemampuan sosial itulah yang membuka pintu kesuksesan. Jadi kalau kita ingin sukses, kita harus bisa mampu dalam bersosial. Nah, apa sih dampak dari kemampuan sosial ini? Pertama, dalam karir, dampaknya adalah peningkatan kolaborasi. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk memotivasi dan mendengarkan tim. Nah, itu fungsi pertama. Lalu fungsi kemampuan sosial berikutnya adalah negosiasi yang berhasil didasarkan pada pemahaman kebutuhan pihak lain dan komunikasi yang persuasif. Lalu keuntungan berikutnya adalah
kerjasama tim yang kuat, mengurangi konflik internal, dan meningkatkan produktivitas proyek. Jadi sangat penting kemampuan sosial untuk kita pahami bersama. Lalu dampaknya dalam kehidupan pribadi, hubungan yang lebih dalam, menciptakan hubungan personal yang lebih harmonis, penuh kepercayaan dan minim drama. Terus kemampuan untuk mengekspresikan kebutuhan dan batasan secara sehat, membantu menjaga kesehatan mental. Terus jaringan sosial yang kuat, bertindak sebagai sistem pendukung di masa-masa sulit. Jadi sangatlah penting untuk kita meningkatkan kemampuan sosial yang kita punya. Nah, pilar utama kemampuan sosial, ada beberapa pilar yang perlu kita ketahui atau kita perhatikan. Pertama, kita harus mendengarkan aktif. Nah, kemudian juga ada komunikasi nonverbal atau bahasa nonverbal. Lalu ada kecerdasan emosional. Lalu asertivitas sehat. Nah, itu yang perlu kita perhatikan untuk meningkatkan kemampuan sosial. Seperti mendengarkan aktif. Ini adalah keterampilan untuk benar-benar memahami dan menyerap pesan orang lain, bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara, tetapi tunjukkan minat melalui paraphrasing atau pertanyaan klarifikasi. Jadi dengan adanya kita mendengarkan dengan baik, itu kan salah satu bentuk simpati atau empati kita terhadap audien atau lawan bicara kita, sehingga dengan demikian lawan bicara atau teman sosial kita bisa nyaman dengan kita, kemudian kita juga meningkat kemampuan sosialnya gitu. Nah, lalu ada tip praktis meningkatkan kemampuan sosial. Nah, ini poin penting yang perlu kita sajikan bersama. Pertama, dalam melakukan interaksi sosial untuk meningkatkan kemampuan sosial ini perlu perhatikan kontak mata. Terus ajukan pertanyaan. Lalu validasi emosi. Lalu amati lingkungan, kemudian mengambil jeda. Nah, kontak mata itu sangat penting. Ketika kita tidak ada kontak mata, akhirnya mungkin dianggap oleh orang lain kita tidak memperhatikan atau kita kurang memperhatikan. Nah, mungkin mereka merasa terganggu atau tersinggung. Nah, itu kan akan mengganggu nilai sosial kita. Nah, makanya perlu kita perhatikan kontak mata. Terus ajukan pertanyaan. Nah, ajukan pertanyaan ini itu adalah salah satu bentuk kita itu mempunyai ketertarikan terhadap seseorang yang berhadapan dengan kita, sehingga dengan adanya ajuan pertanyaan ini diharapkan lawan bicara kita bisa menganggap kita itu peduli dengan apa yang mereka katakan gitu kan. Terus validasi emosi. Nah, emosi kita juga harus terkontrol sehingga tidak mengganggu hubungan sosial antara satu dan yang lainnya. Terus amati lingkungan. Nah, kita boleh bercanda dan sebagainya, tapi kita harus melihat situasi dan kondisi sehingga kita tidak akan menyinggung orang lain. Nah, dengan demikian tentu kemampuan sosial kita bisa meningkat dengan sendirinya. Terus mengambil jeda. Nah, jadi kita jangan terus-terusan tanpa ada jeda, sehingga ketika dengan jeda yang baik akan menimbulkan perasaan atau perasaan yang positif dari lawan bicara kita begitu. Nah, di antara
tadi tips cara meningkatkan. Nah, di sini ada tantangan dan hambatan. Ada kecemasan sosial, pikiran negatif, gangguan teknologi, terus kurangnya kesadaran diri, terus perbedaan budaya. Nah, ini salah satu tantangan yang perlu kita perhatikan. Jadi, kecemasan sosial, kita jangan terlalu mencemaskan hal yang berlebihan sehingga kita sering takut ya, sering takut bertanya, sering takut melihat lawan bicara. Nah, itu perlu kita hilangkan. Nah, itu jangan sampai ada kecemasan sosial yang berlebihan. Nah, pikiran negatif. Nah, sama halnya dengan tadi yang saya sampaikan, itu kan ada di pikiran kita ya. Seolah-olah saya mau ngomong ini takut salah. Nah, pikiran yang seperti itu alangkah baiknya dikurangi atau bahkan lebih baik dihilangkan. Terus gangguan teknologi, mungkin kita mengurangi kontak mata terhadap lawan bicara dengan adanya HP. Kita fokus di HP misalkan. Nah itu sangat berbahaya. Nah, kurangnya kesadaran diri atau perbedaan budaya. Perbedaan budaya kan namanya budaya, dari masing-masing wilayah mungkin mempunyai karakter yang berbeda, sehingga itu perlu kita pelajari dan menjadi suatu tantangan untuk kita meningkatkan kemampuan sosial. Nah, strategi untuk meningkatkan kemampuan sosial, menjaga hubungan saat berbeda pendapat. Nah, itu strateginya adalah fokus pada masalah, bukan pada orangnya. Ya, kita fokus pada masalahnya, bukan siapa orang yang bermasalah tersebut. Sehingga kita tidak mempedulikan dia siapa, jabatannya apa, tapi kalau ada masalah yang perlu diselesaikan, harus diselesaikan. Terus dengarkan untuk memahami. Ya tentu, bagaimana kita akan memahami ketika kita tidak mendengarkan, sehingga sangat penting kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Lalu ada tujuan bersama, kita diskusi dan sebagainya, kan perlu adanya negosiasi dan sejenisnya, perlu adanya tujuan yang sama, sehingga dengan tujuan yang sama tersebut ya kita mempunyai atau mendapatkan kesepakatan yang adil, begitu ya. Nah, lanjut. Nah, kesimpulannya adalah kemampuan sosial ini adalah otot yang dapat dilatih. Maksudnya seperti apa? Latih otot sosial Anda. Nah, pertama dengan cara kesadaran diri. Nah, kita perlu menyadari bahwa kita perlu orang lain dan sebagainya. Nah, itu kan kalau kita tidak menyadari, tentu kita akan kesulitan. Nah, setelah kita ada kesadaran diri, terus tentu kita harus praktik yang disengaja. Kita harus mencari situasi di mana kita itu bisa bersosialisasi, atau kita bisa bertatap muka dengan orang lain, bisa ngobrol dengan lawan bicara. Nah, kita perlu praktik secara langsung. Lalu ada refleksi dan penyesuaian. Tinjau interaksi yang baru, apa yang berjalan dengan baik, apa yang bisa diubah. Jadi tadi ketika kita sadar bahwa kita butuh sosial, lalu kita sudah mencoba untuk praktik hubungan sosial. Nah, setelah kita praktik, kita telaah apakah kita sudah baik atau belum. Jadi ketika ternyata kita masih belum baik, jadi kita koreksi apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang perlu kita tetap atau tinggal ditingkatkan saja begitu. Nah, pada intinya adalah jadilah orang yang membuat orang lain merasa didengarkan dan dilihat. Begitu teman-teman, materi
pada kesempatan hari ini. Ada pertanyaan? Silakan Mas Ali. Contoh sosial yang bersifat individu dan profesional. Kenapa Mas Ali? Contohnya Contoh? sosial yang bersifat individu dan profesional. Oke. Yang pribadi atau profesional. Tadi Pri- set pertama. Iya. Oke. Contoh sosial pribadi dan profesional. Oke. Pertama pribadi. Pribadi itu kan kita antar individu ya. Artinya mungkin Mas Ali dengan temannya, mungkin dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara. Nah, itu kan adalah ranah pribadi. Nah, sedangkan tadi profesional, artinya kita belajar sosial ini, komunikasi sosial ini di tingkat pekerjaan. Misalkan kita nanti di sekolah ngobrol dengan wali kelas, ngobrol dengan kepala sekolah, atau mungkin wali murid. Nah, itu kan ranah profesional. Nah, paling mungkin begitu. Contohnya seperti itu. Ya. Kalau sama teman, contohnya sama Pak Isya berdua kayak gitu. Itu pribadi atau Iya, pribadi. Jadi kalau profesional itu kan berhubungan dengan pekerjaan, sedangkan yang pribadi ya antar individu begitu. keluarganya ya? Iya. Ya, cukup ya? Oke, baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.